Selamat pagi, dan sebelumnya saya akan mempresentasikan suatu materi dari Human Resource Management, salah satu mata kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Amberpos, Yogyakarta. Untuk materi yang saya ambil ada dua, yaitu ada proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat, dan dilanjutkan perencanaan personel dan perekrutan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nindya Ningrum Arya Santi, biasa dipanggil Nindi atau Nindya, dari kelas A1 dan memiliki NIM 2201397032. Materi pertama yang saya akan bawakan yaitu adalah proses analisis, pekerjaan, dan manajemen bakat. Sebelumnya, mari kita mengerti apa itu manajemen bakat. Pada hari ini, saya akan membawakan dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari Davis dan Napersat. Yang pertama menurut Davis sendiri, untuk manajemen bakat memiliki pengertian bahwa hal tersebut adalah pendekatan yang terstruktur dan terencana yang dimiliki oleh perusahaan untuk merekrut, mengembangkan, sampai mempertahankan orang-orang yang memiliki talent atau kompetensi di dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Rampersad, dia menjelaskan bahwa manajemen bakat adalah sebuah cara untuk mengelola bakat atau kompetensi yang ada di dalam suatu organisasi secara efektif, termasuk di dalamnya mengembangkan diri karyawan semaksimal mungkin dan bagaimana memanfaatkan bakat-bakat yang dimiliki karyawan tersebut secara optimal bagi perusahaan. Dari kedua pengertian tersebut, saya bisa menarik kesimpulan bahwa manajemen bakat itu sendiri adalah suatu proses bagaimana mengatur, mengembangkan, dan mengoptimalkan orang-orang yang di dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga nantinya orang-orang yang ada di sana bisa berkembang sekaligus memberikan dampak positif untuk kemajuan perusahaan atau organisasi. Lalu, apa sih manfaat dari manajemen bakat bagi perusahaan? Yang pertama sendiri, tersedianya terus-menerus karyawan yang mencapai potensi terbaik mereka masing-masing. Ya, seperti pengertian manajemen bakat sendiri, untuk mengembangkan orang-orang di dalamnya, dengan manajemen bakat ini perusahaan semakin bisa membantu para karyawannya untuk mencapai potensi atau kompetensi yang mereka miliki sehingga yang terbaik, sehingga nantinya bisa membantu kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, Anda membantu perusahaan untuk menjawab tantangan-tantangan bisnis. Seperti yang kita tahu, perusahaan sendiri itu pasti memiliki tantangan-tantangan bisnis yang harus bisa dicapai agar nantinya mereka bisa semakin maju, dan maju terus. Contohnya, perusahaan tersebut memiliki tantangan bisnis di bagian A. Maka daripada itu, mereka harus bisa mencari cara agar tantangan tersebut bisa terlewati oleh mereka. Dengan manajemen bakat ini, perusahaan bisa meningkatkan potensi yang berhubungan dengan tantangan tersebut sehingga nanti perusahaan bisa melewati bahkan bisa mencapai tantangan-tantangan baru yang bisa mereka hadapi nantinya. Seperti itu. Lalu, manfaat lainnya ada, yaitu dapat memasuki wilayah pasar baru dengan bersaing dengan kompetitor. Sama seperti poin kedua, di poin ini sendiri
di balik tantangan bisnis, kita juga akan melewati pasar-pasar baru jika kita memiliki potensi yang semakin baik-baik ke depannya. Dan dengan hal itu, wilayah pasar-pasar yang tadinya cuma sedikit bisa dicapai suatu perusahaan dengan potensi yang lebih mencapai puncaknya lebih tepatnya, atau sampai sudah yang terbaiknya dari karyawan-karyawan tersebut, wilayah-wilayah yang lain akan lebih gampang didapat oleh perusahaan tersebut. Lalu ada mampu mengembangkan reputasi publik untuk menjadi tempat kerja yang bagus, dan yang terakhir adalah memupuk loyalitas para karyawan yang bekerja di sana, sehingga nantinya karyawan tersebut semakin mau untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Lalu, selain manajemen bakat, kita harus mengerti tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini sendiri merupakan suatu prosedur yang digunakan dari perusahaan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang-orang atau karyawan yang harus dipekerjakan untuk perusahaan tersebut agar tujuannya tercapai. Tujuannya adanya analisis pekerjaan ini adalah untuk menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, penghitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan penetapan standar kualitas kerja. Pada slide ini, saya akan menjelaskan salah satu hal yang juga dari perusahaan tersebut harus miliki juga. Dan itu di dalam juga analisis pekerjaan. Dua hal tersebut adalah deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Untuk deskripsi pekerjaan sendiri memiliki pengertian informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi di perusahaan tersebut atau di perusahaan juga. Deskripsi pekerjaan ini cukup penting karena nantinya ketika akan perusahaan tersebut menjelaskan kepada karyawan, perusahaan bisa menguraikan apa saja tugas-tugasnya, kondisi pekerjaannya itu seperti apa di perusahaan tersebut, lalu aspek-aspek apa saja yang harus dicapai di pekerjaan tersebut, dan pada suatu jabatan tertentu di organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada spesifikasi pekerjaan. Biasanya juga disebut sebagai spesifikasi karyawan. Spesifik pekerjaan ini adalah suatu pernyataan tertulis tentang kualifikasi pendidikan, kualitas khusus, tingkat pengalaman, fisik, emosional, keterampilan teknis, dan komunikasi yang diperlukan perusahaan atau karyawan untuk melakukan pekerjaan, tanggung jawab yang terlibat dalam pekerjaan, dan tuntutan di dalam pekerjaan tersebut. Dalam spesifikasi pekerjaan ini, perusahaan dan karyawan harus bisa sesuai. Karena apa? Nantinya spesifikasi pekerjaan ini akan memberikan dampak kepada perusahaan jika salah satunya saja mungkin tidak sesuai. Karena mungkin kualifikasi pendidikan atau yang lainnya, karena nantinya perusahaan tersebut akan mengalami kesusahan untuk membackup hal tersebut. Lalu, dalam analisis pekerjaan, apa saja sih yang diperlukan? Informasi-informasi yang diperlukan di analisis pekerjaan sendiri. Yang pertama ada skill dan pengetahuan dari karyawan tersebut.
interaksi pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, standar performa, aktivitas dan perilaku pekerja, kondisi kerja, pengawasan yang harus diberikan dan diterima, anggaran keuangan, dan dampak. Terus bagaimana perusahaan bisa mengumpulkan informasi tersebut? Metode-metode yang bisa digunakan dalam pengumpulan informasi analisis pekerjaan dimulai ada wawancara, interview kepada para karyawan tersebut, pengamatan atau observasi, diary atau buku harian partisipan atau biasanya disebut dengan logs, dan yang terakhir ada teknik-teknik kuantitatif yang seperti kuesioner analisis posisi, analisis jabatan profesional, dan lain-lain. Di balik itu, analisis pekerjaan juga memiliki kegunaan dan manfaat. Yang pertama, perusahaan tersebut bisa menentukan kompensasi karyawan yang bekerja di sana, menentukan kriteria rekrutmen yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, membuat spesifikasi dan job description di perusahaan tersebut, merencanakan pelatihan karyawan-karyawannya, dan mengevaluasi kinerja karyawannya yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Lalu bagaimana tahapan analisis pekerjaan? Tahapan yang pertama, perusahaan akan mengumpulkan informasi dengan cara mengamati, observasi, mewawancari karyawan yang ada untuk menanyakan tentang pekerjaannya. Dilanjutkan, perusahaan tersebut akan menentukan kompetensi mana yang penting untuk setiap peran dalam perusahaan. Yang nanti setelahnya dapat menetapkan peringkat berdasarkan kesulitan untuk setiap tugas dan keahliannya. Dilanjutkan tahapan yang ketiga. Perusahaan akan meneliti peran dalam analisis pekerjaan untuk memastikan keselarasan dengan workforce saat ini di perusahaan tersebut. Dilanjutkan dengan memperbaiki standar pekerjaan tersebut dan deskripsi pekerjaan di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, menggunakan informasi-informasi tadi untuk membuat perubahan terhadap kinerja di perusahaan tersebut. Lalu, apa saja komponen dalam deskripsi pekerjaan yang nantinya menjadi informasi-informasi tambahan dalam analisis pekerjaan? Yang pertama ada identifikasi pekerjaan atau jabatan. Lalu ada ringkasan pekerjaan atau tujuan jabatan. Habis itu ada juga tugas dan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan di perusahaan tersebut. Otoritas pemegang jabatan pekerja, standar kinerja dalam jabatan tersebut, kondisi kerjaan dalam jabatan di pekerjaan tersebut, dan yang terakhir ada spesifikasi pekerjaan. Lalu untuk spesifikasi pekerjaan ini sendiri bisa kita tulis dengan berbagai cara. Melalui ada spesifikasi untuk personal terlatih versus tidak terlatih, yaitu dengan menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyeratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Lalu ada juga spesifikasi berdasar penilaian, spesifik berdasarkan analisis statistis, dan yang terakhir ada matriks persyaratan pekerjaan. Selanjutnya kita lanjut di materi yang selanjutnya di perencanaan personel dan perekrutan. Di materi ini kita masih berhubungan dengan materi sebelumnya tentang analisis pekerjaan, yang nanti analisis pekerjaan ini akan membantu perusahaan dalam perekrutan para personel dan karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Apa sih perencanaan personel ini? Pengertian perencanaan personel ini
merupakan merencanakan pekerjaan atau person. Mohon maaf, saya lanjutkan di perencanaan personal ini atau merencanakan pekerjaan ini adalah suatu proses menentukan posisi apa yang harus diisi dalam perusahaan dan bagaimana mengisinya. Lalu dalam perencanaan personal ini apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, meninjau perencana bisnis dan data personal, mengidentifikasi kesenjangan, mengembangkan rencana dan peta strategis personal, lalu ada melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana personal yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Lalu ada memprediksi kebutuhan personal. Suatu perusahaan harus paham dan harus bisa memprediksi kebutuhan personel yang mereka butuhkan dalam perusahaan mereka. Cara-cara yang bisa dilakukan dengan analisis tren, analisis rasio, scatterplot, dan program software. Analisis tren adalah suatu studi kebutuhan pekerjaan masa lalu di perusahaan selama suatu periode tahun untuk memprediksi kebutuhan masa depan di perusahaan tersebut. Lalu untuk analisis rasio, ada suatu teknik peramalan untuk menentukan kebutuhan staf masa depan dengan menggunakan rasio di antaranya. Misalnya volume penjualan dan karyawan yang dibutuhkan. Lalu, ada scatter plot, merupakan metode grafis yang digunakan untuk membantu mengenali hubungan antara dua variabel. Contoh hubungan antara aktivitas bisnis dan level penyusunan staf perusahaan. Yang terakhir ada program software. Menggunakan komputer untuk meramalkan kebutuhan personel, yaitu dengan program software. Lalu sumber-sumber kandidat ini bisa kita dapat melalui mana saja? Untuk kandidat-kandidat dalam perekrutan, perusahaan sendiri bisa mengambil dari internal dan eksternal, dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Dimulai dari sumber kandidat internal, perusahaan bisa mempekerjakan kembali karyawan-karyawan yang sebelumnya memang pernah bekerja di sana. Lalu posisi yang kosong diiklankan melalui pengumuman internal perusahaan. Manajer diminta untuk menyarankan karyawan untuk dipromosikan atau dirotasi kembali. Karyawan yang sudah terbiasa dengan kebudayaan perusahaan, di poin ini hampir sama dengan memperkerjakan kembali karyawan yang sebelumnya pernah bekerja di sana. Dan juga sumber kandidat internal sendiri bisa lebih dikenal oleh perusahaan karena lebih mengenal karena perusahaan lebih mengenal kekuatan dan kelemahan dari karyawan tersebut. Dan kandidat ini biasanya lebih berkomitmen terhadap perusahaan yang sebelumnya mereka bekerja di sana. Sehingga ketika perusahaan tersebut ingin kembali mereka bekerja di sana, mereka akan lebih berkomitmen, lebih berloyalitas lebih dan lebih lagi. Jika sumber kandidat dari eksternal sendiri, perusahaan bisa melalui job boards, recruiting software atau perangkat lunak perekrutan, referrals atau rujukan dari perusahaan lain, company website, social media accounts, job fair atau pameran pekerjaan, dan recruitment agency atau agen perekrutan.
Lalu alasan dan manfaat dari perusahaan tersebut mengambil dari tenaga kerja dari luar dan dari dalam apa saja dan apa saja manfaatnya. Jika dari dalam sendiri, perusahaan akan menggunakan sistem manual dan bagian pengganti, bersedia konsumen dan catatan perkembangan, menyusun informasi kualifikasi atas setiap pekerjaan, pendidikan, kursus yang disponsori perusahaan, bakat, bahasa, dan lain-lain. Lalu, perusahaan juga bisa lebih mudah karena menggunakan sistem informasi terkomputerisasi, perekrutan pegawai dengan bantuan software. Dan juga yang terakhir, jika perusahaan mengambil tenaga kerja dari dalam, masalah privasi identitas pegawai ada dalam bank data personal perusahaan. Jadi perusahaan lebih mudah untuk mengetahui privasi personal tersebut, data-data yang mereka memang perlukan. Dan jika manfaat dari perusahaan jika mengambil tenaga kerja dari luar sendiri, karena memang di luar mungkin lebih banyak pengangguran atau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, perusahaan sini akan lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Dan juga perusahaan sendiri bisa lebih mendapatkan kandidat yang lebih kompeten dari kandidat tenaga kerja dari dalam. Selain itu, perekrutan ini sendiri, perusahaan juga bisa mengambil tenaga kerja yang beragam. Tak hanya yang mengandalkan di umur sekian atau memang cuma di berbagai jenis kandidat yang mereka pilih, tapi tenaga kerja yang beragam ini juga bisa mereka pilih sebagai salah satu ide dari perusahaan tersebut untuk semakin inovasi dalam perekrutan yang mereka ambil dan juga ingin agar perusahaan tersebut bisa mengetahui potensi-potensi dari tenaga kerja yang beragam ini. Tenaga kerja yang beragam ini apa saja? Ada orang tua tunggal, ada para pekerja yang sudah berumur, biasanya lewat dari 40 tahun. Lalu ada merekrut wanita dan pekerja dengan disabilitas. Sekian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian setiap materi yang saya berikan, dari yang mulai yang materi pertama sampai materi kedua. Saya mohon maaf dan saya mohon saran dan kritik atas materi yang saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.